Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading pagi hari ini Jumat 26 April 2024. Seperti biasa kita akan menganalisa satu hari ke depan untuk beberapa pair utama. Kita awali dari XAU untuk kita evaluasi satu hari kemarin. Dari perkiraan kita perkirakan masih akan bergerak naik, kemudian koreksi kecil kembali naik, kemudian diuji di area resisten di sana ya. Kita highlight warna yang berbeda, kemudian di bawah juga sama kita highlight warna yang berbeda untuk menguji kekuatan seller. Diawali dari yang pertama ya, kita tempatkan sell di 2309.02. Kemudian sempat tersentuh, kemudian memantul ya. Kita targetnya memang tidak tersentuh ya, tapi setidaknya sudah 400 ya, 443 poin ya. 43 pips kita dapatkan. Kalau seandainya kita masih belum taking profit, maka yang berlaku adalah risk management ya, di kisaran harga di risk managementnya 2313 ya. 2313 kita bisa menempatkan batasan di sana atau kita menempatkan sweet ataupun averaging. Targetnya berada di buy yang di atasnya 2323 ya. Maka dengan demikian tetap bisa nanti meminimalkan tingkat kerugian. Begitu naik kita tetap perkirakan akan menguji di area target dulu. Begitu target dilewati akan bergerak naik lagi ya. Tentunya kita juga memperhatikan dari sisi daily range, dari sisi resisten yang ada. Kalau kita mengikuti yang ada dengan ketahanan yang cukup, maka tentu kita perkirakan satu hari kemarin bisa maksimum kita dapatkan. Di XHU kita bisa maksimum. Sementara di euro kita lihat di euro kalau kita amati pergerakannya sama dengan XAU, kita perkirakan akan naik dan buy di awal 1.07176 hit langsung tersentuh atau setidaknya walaupun berjam-jam sebelum news dirilis ya, tapi sudah mulai bergerak ke atas. Kemudian flashnya menyentuh target dan pada akhirnya kembali ya. Setidaknya target kita bisa dapatkan. Sementara untuk yang target sell-nya ini mendekati ya. Mendekati sudah ukuran untuk euro satu transaksi sudah lebih dari cukup sebenarnya. Kemudian untuk pound sterling kalau kita amati pergerakan ini akan kita uji di bawah. Kalau dia tidak mampu ternyata maka akan kembali bergerak naik sehingga posisi buy-nya kita tempatkan agak menjauh dari running kemarin ya. Jaraknya cukup jauh di 1.25022. Namun demikian pergerakan buy yang cukup signifikan tetap saja target ini bisa kita dapatkan. Setelah target tersentuh, dia kembali bergerak turun dan sampai pagi ya, tidak ada pergerakan yang signifikan. Bitcoin kita lihat tidak ada pergerakan signifikan, hanya konsolidasi ya. Di awal kalau kita sudah lihat ada konsolidasi, maka tentu kita pertimbangkan dari sisi aspek range-nya ya. Kemudian kalau sudah mulai ada rejeksi, tentu kita pertimbangkan adalah bagaimana meminimalisir ya, atau setidaknya petunjuk yang ada di sana akan terjadi pembalikan. Satu posisi tersentuh kita siapkan antisipasi dengan 80.000 hingga 100.000 ya. Ini untuk ukuran di Bitcoin. Dengan demikian kalau bergerak naik maka sampai di ujungnya di 220 sekian ribu ini masih bisa mengembalikan kekuatan kerugian, mengembalikan kerugian yang ada, atau setidaknya ketika sudah terbentuk ada penolakan yang signifikan, ada perubahan warna, kita bisa menempatkan posisi baru dengan buy di sana. Targetnya berada di ujung atas. Maka
kalaupun satu tersentuh, kita bisa melakukan transaksi tambahan untuk meminimalisir dan segera mengeluarkan posisi yang rugi sampai di puncaknya kita pastikan akan selesai. Ya, begitu caranya. Mungkin teman-teman masih bingung, silahkan tulis di kolom komentar. Kita lanjutkan untuk memetakan yang pertama di XAU lagi. Pergerakan satu hari kemarin didominasi oleh bearish meskipun sempat bergerak bullish, sorry ya. Meskipun sempat bergerak turun ya. Semuanya masih berada di area range. Sehingga berada di area ini masih nanti berpotensi naik turun ya. Kita akan uji nanti di dua level ini ya. Sementara untuk daily range ya, hari ini kita perkirakan akan lebih besar lagi, setidaknya lebih besar dari hari kemarin, sehingga kita perkirakan ketika dia bergerak turun ya, ketika dia bergerak turun nanti kita perkirakan maksimum di kisaran di sini ya. Kita lihat di sisi sebelah kiri apakah ada level di sana ya. Ternyata menyentuh levelnya. Kemudian di sisi atas kita coba untuk lihat kekuatan naik, kita perkirakan berada di levelnya juga ya. Tapi hari Jumat diingat ini hanya perkiraan. Ketika hari Jumat biasa terkadang lebih ekstrim atau lebih signifikan dibanding dengan hari-hari sebelumnya. Karena itu semua harus diantisipasi. Kalau kita merujuk pada hari sebelumnya ya, hari pendek-pendek ya, kita gunakan yang agak lebih panjang, maka yang ideal sebenarnya di sini ya. Untuk hari ini kita perkirakan di kisaran itu. Oke, untuk bergerak ke bawah tadi kita perkirakan akan di kisaran ini. Kemudian di mana kita menempatkan entry point kita ketika berada di area range. Satu, kita akan menunggu break atau kita akan melihat apakah nanti ada petunjuk berbalik. Karena ini yang lebih condong ke atas, tentu breaknya lebih condong dekat ke atas. Sehingga nanti kita akan uji ya di resisten di situ ya. Kita tempatkan posisi buy di 2338. Jaraknya cukup jauh. Kemudian target yang terdekat kita ambil di kisaran ujungnya ya. Sudah cukup nanti untuk satu target ya. Kemudian target berikutnya kita tempatkan di kisaran 2350. Kemudian untuk yang sellnya kita tempatkan di 2325. Sementara untuk targetnya kita tempatkan di bukaan candle hijau di sana ya. Dan untuk yang target yang kedua berada di supportnya ya, persis berada di supportnya. Oke, kita maksimumkan untuk yang sell atau jenuh jual, kita sesuaikan saja yang terdekat. Demikian juga yang di atas ya. Oke, kita tinggal menarik garisnya. Kita perkirakan kalau dia turun akan terkoreksi begini. Kemudian akan mencoba untuk retest dan kembali akan bergerak turun jika nanti tidak mampu menembus area retestnya atau area ujinya. Kemudian yang di atas kalau dia break dari resisten, kita akan perkirakan akan mencoba untuk menyentuh level psikologisnya, kemudian akan mengambil posisi koreksi dan kembali akan bergerak naik. Kita nanti akan uji di area targetnya. Kemudian kita coba untuk ketikkan angkanya biar nanti terlihat jelas. Posisi sell di mana? Di
2325.22. Sementara untuk target ya, target yang terdekat kita tempatkan di 2318. 2318.88. Ya, untuk target berikutnya kita akan tempatkan di 2313. 2313.05. Area jenuh kita tempatkan di kisaran 2291, sementara untuk yang di atas posisi buy-nya di 2344. Ya, buy-nya kita tempatkan di 38.48, sementara untuk target kita tempatkan di 2344. Target di 2344.85, sementara untuk target yang kedua kita perkirakan di 2350. 2350.69. Area jenuh kita tandai dengan highlight, ini terlalu jauh ya. Kita coba sesuaikan dengan kondisi yang terdekat ya. Ini untuk area jenuhnya di 2372 ya. Oke, mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman yang hari ini sedang mengamati pergerakan di XAU khususnya untuk memetakan ya satu hari ke depan dan menjadi bahan pertimbangan. Oke, bagi teman-teman yang baru bergabung jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini jika bermanfaat untuk yang lain ya. Jangan lupa ketika ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit juara.